Oke, selamat datang semuanya. Gini deh, pernah nggak sih kalian lewat suatu tempat, terus kepikiran, ini nama tempatnya dari mana ya? Kadang-kadang namanya biasa aja ya kan? Tapi ada juga loh yang di baliknya itu ada cerita, bahkan legenda yang luar biasa. Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satunya. Jadi pertanyaannya, gimana sih sebuah tempat itu bisa dapat nama? Ya, kadang-kadang simpel aja, cuma karena bentuk geografisnya. Tapi di lain waktu, di balik sebuah nama itu, wow, ada kisah kepahlawanan, ada cerita soal kekuatan yang nggak masuk akal, atau peristiwa yang saking hebatnya harus banget diabadikan. Oke, sekarang ayo kita meluncur ke Batu Ampar. Ini sebuah kawasan di Batam. Dengar namanya aja kayaknya simple ya, batu yang terhampar. Udah gitu aja. Tapi kenapa batunya bisa terhampar di situ? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi gerbang kita masuk ke sebuah legenda yang wah keren banget. Dan untuk ngerti asal-usul nama itu, kita harus kenalan dulu sama jagoan kita, si Badang. Percaya deh, perjalanannya dari seorang anak muda yang dianggap remeh jadi pahlawan super perkasa, itu inti dari semua cerita ini. Ceritanya itu dimulai dari sebuah transformasi yang gila-gilaan. Waktu muda, si Badang ini digambarin sebagai sosok yang, ya ampun, ringkih banget. Kumal, ceking, kayaknya lengannya gampang patah. Tapi, takdir berkata lain. Dia tumbuh jadi pria yang bukan cuma jujur dan sederhana, tapi juga punya kekuatan super yang bakal jadi legenda. Nah, karena si Badang ini suka banget berkelana, langkahnya membawa dia sampai ke negeri Tumasik. Buat yang belum tahu, Tumasik itu nama kuno buat Singapura. Dan disinilah kekuatan legendarisnya itu bakal diuji habis-habisan dalam sebuah pertaruhan yang, wah, taruhannya gede banget. Jadi ceritanya gini, di Tumasik datang seorang jagoan super kuat dari India. Dia nantangin penguasa di sana, Tuan Putri, dengan taruhan yang nggak main-main. Kalau si jagoan India ini menang, seluruh negeri Tumasik jadi miliknya. Gila kan? Tapi, kalau jagoan dari Tumasik, yaitu si Badang yang menang, semua kekayaan si penantang itu jadi milik kerajaan. Jadi ini bukan cuma adu kuat biasa, nasib sebuah bangsa dipertaruhkan di sini. Terus ujiannya apa? Cuma satu, ngangkat batu raksasa. Tapi ini bukan batu biasa, beratnya 1,5 ton. Coba deh bayangin, 1,5 ton. Itu bukan sekedar ujian kekuatan lagi, itu udah kayak sesuatu yang mustahil banget buat dilakuin. Si penantang dari India maju duluan. Dan yang bikin semua orang melongo, dia berhasil. Batu 1,5 ton itu beneran diangkat sama dia sampai ke atas kepala. Wah, suasananya langsung tegang banget. Semua orang pasti mikir, gimana cara ngalahin orang sekuat ini? Tuan Putri, sang penguasa, jelas langsung panik. Ya iyalah, seluruh nasib kerajaannya sekarang ada di tangan satu orang, si Badang. Kebayang gak sih tekanannya? Gede banget pastinya. Dan sekarang, giliran si Badang. Semua mata, tanpa terkecuali, langsung tertuju ke dia. Pertanyaannya satu, apa dia bisa melakukan sesuatu yang kelihatannya mustahil? Tapi, si Badang ini tenang banget. Dia nggak langsung buru-buru. Dia deketin batunya, terus berhenti sejenak. Dia ngelakuin semacam ritual kecil. Dia menghadap ke arah Gunung Ledang, terus ke Selat Singapura. Seolah-olah dia lagi ngumpulin kekuatan dari tanah kelahirannya. Dan lalu, terjadilah sesuatu yang benar-benar di luar nalar. Si Badang bukan cuma ngangkat batu itu. Dia ngangkatnya dengan enteng banget. Sumpah, enteng banget. Bayangin aja, batu 1,5 ton itu dilempar-lempar dari tangan kanan ke tangan kiri. Seolah-olah itu cuma kerikil. Semua yang nonton cuma bisa diam, nggak percaya sama apa yang mereka lihat. Tapi si Badang belum selesai. Dia ambil ancang-ancang, ngumpulin semua tenaganya. Dan dengan satu gerakan yang dahsyat, dia lempar batu raksasa itu ke laut. Batunya melesat kencang banget, terbang jauh, jauh banget, sampai akhirnya hilar di ujung lautan. Udah, nggak ada keraguan lagi. Pertandingan selesai. Si Badang pemenangnya. Oke, kemenangan udah di tangan. Kerajaan Tumasik selamat. Tapi aksi si Badang yang luar biasa tadi malah memunculkan satu pertanyaan baru. Tuan Putri, yang pastinya sama kagetnya dengan yang lain, akhirnya nanyain pertanyaan yang ada di kepala semua orang. Itu batu tadi jatuhnya di mana ya? Si Badang dengan santainya ngejawab. Dia bilang, saya rasa batu itu jatuhnya pecah berkeping-keping di sebuah daratan kira-kira 10 mil laut dari sini. Akhirnya, Tuan Putri ngirim utusan bareng si Badang buat ngecek. Mereka pun berangkat ke arah utara sebuah pulau yang sekarang kita kenal sebagai Pulau Batam. Dan bener aja, di sana mereka nemuin pemandangan yang luar biasa.
kepingan-kepingan batu raksasa tadi terhampar dengan indah di sepanjang pantai. Ngelihat itu, si utusan langsung spontan ngasih nama tempat itu Batu Ampar, artinya batu yang terhampar. Dan disinilah kita sampai ke intinya. Nama Batu Ampar itu ternyata bukan cuma deskripsi biasa. Itu adalah sebuah monumen lisan dari sebuah peristiwa hebat. Legenda kayak gini tuh penting banget loh di budaya kita. Ini cara kita ngabadiin sejarah, nilai-nilai dan bahkan identitas kita yang terukir bukan di prasasti, tapi di dalam nama sebuah tempat. Jadi, lain kali kalau kalian lihat nama sebuah jalan, kota, atau mungkin bukit di dekat rumah kalian, coba deh berhenti sejenak dan berpikir. Siapa tahu, di balik nama yang kelihatannya simpel itu, ada legenda yang nggak kalah keren dari kisah Batu Ampar ini. Kira-kira, kisah apa ya yang nunggu buat kalian temukan?